Shalom, selamat pagi. Saya Wesley Sudakup. Kita akan belajar bersama-sama di dalam subjek Sains dan Alkitab dalam presentasi bukti dari penemuan fosil di dalam bab 81 hingga 83. Bukti dari penemuan fosil. Kaum evolusi menganggap fosil sebagai senjata pemungkas evolusi yang paling ampuh. Usia fosil berhubungan erat dengan usia tanah tempat fosil itu terkubur. Berdasarkan catatan fosil inilah dibentuk skala geologis terbagi-bagi atas Paleozoik, yaitu masa kehidupan primitif, Mesozoik, masa pertengahan, dan Cenozoik, masa kehidupan sekarang. Sekalipun sudah ribuan fosil yang ditemukan, penemuan-penemuan ini belum mampu memecahkan persoalan missing link atau hewan perantara dari satu hewan kepada hewan yang lebih modern. Misalnya, antara protozoa dan metazoa, invertebrata dan vertebrata, serta monyet dan manusia. Demikian pun antara anjing dengan kucing atau kuda dengan gajah masih dibayangi oleh masalah rantai yang hilang. Banyak fosil temuan terkenal hanya berupa fragmen kecil sehingga berpeluang besar untuk interpretasi yang salah. Sebagai contoh, manusia Jawa dengan spesimen tempurung tengkorak, femur, dan gigi. Ada keraguan-raguan apakah semua tulang itu milik seorang individu. Du Bois sendiri mengaku menemukan gigi pada tahun 1890. Setahun berikutnya, Du Bois menemukan fosil tengkorak di tepi Bengawan Solo pada jarak 1 meter dari tempat gigi ditemukan. Lebih teruk lagi, tulang paha baru ditemukan beberapa tahun kemudian dari lokasi sejauh 17 meter dari tempat penemuan tengkorak. Diterangkan juga bahwa spesimen gigi ditemukan bersama dua gigi lain yang telah teridentifikasi sebagai gigi orang utan. Masalah yang lain lagi sehubungan dengan fosil manusia Jawa adalah pengukuran usia. Ketika fosil tersebut pertama kali ditemukan, para pakar ilmu purba kala mengukur usianya di bawah 1 juta tahun. Pada waktu itu belum ada bayangan yang tentu tentang usia nenek moyang manusia tertua, sehingga pengukuran usia fosil masih agak independen satu sama lain. Sesuai karakteristik spesimen, fosil itu dinamai Pithecanthropus erectus. Semakin banyak fosil yang ditemukan, interpretasi terhadap fosil manusia Jawa berubah. Namanya pun diubah menjadi Homo erectus. Melihat usia hasil pengukuran semula kurang mendukung evolusi, spesimen tersebut diukur ulang dengan teknologi argon-argon dan sekarang menghasilkan usia kurang lebih 1,7 juta tahun. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dan subjektivitas yang tinggi dalam penyelidikan fosil nenek moyang manusia. Demikian pun dengan fosil manusia lainnya, terlalu tidak komplit dan kadang-kadang merupakan gabungan dari tulang monyet yang dipasangkan dengan fragmen tulang manusia. Misalnya fosil Australopithecus boisei adalah merupakan tengkorak monyet yang digabungkan dengan tulang rahang atas manusia. Sebaliknya, manusia Piltdown merupakan gabungan tengkorak manusia dan rahang bawah monyet. Keterbatasan jumlah fragmen fosil Piltdown membuat Dr. Smith Woodward menaksir isi kraniumnya 170 cc, berbeza jauh dari Sir Arthur Keith yang menaksir 1.500 cc. Padahal kedua-duanya adalah evolusionis yang sangat disegani. Di sini ada satu gambar raja yang menunjukkan perbandingan antara struktur tubuh gorila dan manusia modern. Struktur gorila, bibir atas sangat panjang, manakala manusia bibir atas pendek. Gigi taring mencuat panjang dari gigi yang lain untuk mengunyah ke arah atas bawah, manakala manusia tidak mencuat, memungkinkan mengunyah dengan arah berputar. Seterusnya, struktur kaki gorila lebih pendek dari lengan, manakala manusia lebih panjang dari lengan.
Isi kranium gorila 500 cc dan manakala manusia rata-rata 1350 cc. Cerebrum untuk gorila agak besar, manakala manusia sangat besar. Dan rambut di kepala gorila mempunyai rambut yang jarang dan tegak, manakala manusia bervariasi. Ada yang tebal, tipis, dan ada juga yang keriting. Kita tahu bahwa perbedaan sangat jelas antara struktur tengkorak dan gigi manusia dengan gorila. Oleh menggabungkan fragmen tengkorak manusia dengan rahang gorila atau sebaliknya, akan memberikan gambaran manusia primitif dalam arti memiliki sebahagian karakter manusia dan sebagian lagi karakter gorila. Fosil kerangka yang komplit hanyalah manusia Neanderthal dan Cro-Magnon yang ternyata tidak berbeza dari manusia modern. Malah terbukti ukuran kranium manusia Cro-Magnon 1560 cc yang sudah tentu melebihi rata-rata manusia modern 1350 cc. Penyelidikan dalam satu gua di Perancis membuktikan bahwa manusia Cro-Magnon telah memiliki seni dan budaya yang tinggi. Bahkan sudah mampu melukis hewan dengan aneka warna. Seringkali manusia Neanderthal disebut manusia goa Eropa pertama. Namun, bertempat tinggal dalam goa tidak selalu menandakan kehidupan primitif. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa gua adalah tempat tinggal sesungguhnya manusia Cro-Magnon dan Neanderthal. Boleh jadi mereka telah menggunakan goa ini sebagai tempat-tempat persembunyian, sebagaimana halnya orang Kristen yang mengembara di padang belantara dan gunung-gunung seperti yang telah dialami oleh orang-orang Waldensis pada zaman sebelum reformasi. Pada tahun 1884, seorang ahli peradaban Mesir, yaitu Frank de Haas, memeriksa sejumlah mumi di Mesir. Dia menyimpulkan manusia mumi itu masih jauh lebih sempurna dari orang Mesir modern, serta tidak sedikit pun indikasi yang menunjukkan adanya garis evolusi dari bentuk primitif menjadi lebih kompleks. Mumi tersebut memang baru berusia 3000 tahun, namun hal yang sama juga berlaku untuk mumi yang berusia 5000 tahun. Tidak terdapat sedikit pun perubahan dalam struktur tubuh manusia. Tidak heranlah jika kaum evolusi hanya berani berspekulasi dengan perhitungan jutaan tahun. Sebaliknya, ada segi positif yang dapat diambil oleh orang Kristen dari penemuan fosil, yaitu penemuan satu gigi berukuran raksasa oleh Koenigswald di salah satu depot obat di Cina. Jika gigi ini milik manusia dengan struktur tubuh yang seimbang, maka individu pemilik gigi tersebut mempunyai tubuh setinggi 3,5 meter dengan berat antara 400 hingga 600 kg. Telah ditemukan juga ribuan fosil makhluk raksasa, termasuk jejak kaki manusia raksasa bersama jejak dinosaurus di pinggiran sungai Peluksi, Texas, ES, dan di Turkmenia, Rusia. Dinosaurus raksasa pra-air bah. Demikian pun fosil berbagai jenis hewan mulai dari serangga sampai kepada burung, bahkan gajah, menunjukkan eksistensi makhluk raksasa di masa yang lalu. Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas makhluk hidup bukannya meningkat, melainkan merosot. Fakta seperti ini tentu tidak sesuai dengan konsep evolusi. Sebaliknya, penemuan fosil yang membuktikan eksistensi makhluk raksasa di bumi pada masa lalu mendukung model kreasi. Penemuan-penemuan seperti ini sesuai benar dengan apa yang diungkapkan oleh roh nubuat tentang keadaan makhluk hidup pada zaman pra-air bah. Umat manusia yang hidup pada zaman itu memiliki tubuh yang amat besar disertai kekuatan yang dahsyat. Dalam tulisan Ellen G. White 1969 halaman 65 hingga 66. Selanjutnya White berkomentar, adalah benar bahwa peninggalan di bumi memberi kesaksian pada eksistensi manusia, hewan dan tanaman yang lebih besar dari yang pernah dikenal, di halaman 95. Alkitab mencatat bahwa setelah zaman air bah, masih ada juga beberapa manusia raksasa dalam arti besar,
tubuhnya melebihi ukuran manusia sekarang. Salah satu tokoh yang sering diceritakan adalah Goliat yang tingginya 6 hasta, 1 jengkal di dalam 1 Samuel 17 ayat 4. Menggunakan standar hasta yang umum, yakni 45 cm, maka pendekar Goliat itu mempunyai tinggi tubuh mendekati 3 meter. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua.